Oke, sebelum kita mulai sharing pada hari ini, eee, baiknya kita bersatu dalam doa dulu. Izinkan saya memimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah ini Tuhan. Kau masih mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau beri. Kalau sebentar kami akan sedikit membahas tentang firman-Mu Tuhan, tolong Bapa berikan kami hati yang mau mendengar Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari hari ini, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan bisa menjadi motivasi supaya kami bisa hidup semakin benar, semakin menyenangkan hati-Mu, dan tujuan hidup kami semakin jelas Bapa, yaitu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Pagi Stefani. Aduh, selamat pagi Pak. Hari ini kita mau belajar sama-sama dari seorang yang menurut saya ini cukup hebat. Seorang tokoh di Perjanjian Baru yang kalau kita belajar benar-benar tentang orang ini, kita akan kaget. Kenapa? Karena orang ini adalah seseorang yang diakui langsung sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus heran sama orang ini. Kenapa bisa? Berarti ada sesuatu yang luar biasa dari orang ini. Kita sama-sama belajar dari kitab Lukas. Kita belajar dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk share screen ayatnya. Jadi kita bisa sambil baca sama-sama. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Sambil saya bacakan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Oke, sedikit aku jelaskan tentang situasinya. Jadi pada saat itu ada seorang perwira yang emang sedang berada di wilayah Kapernaum. Nah, perwira ini sebenarnya siapa sih? Dia adalah seorang non-Yahudi. Jadi dia sudah berbeda suku dengan bangsa Israel dan dia juga memiliki kepercayaan yang berbeda. Tapi kita sama-sama kita akan dikasih tahu kalau perwira Kapernaum ini adalah orang yang mengasihi bangsa Israel. Bahkan, meskipun dia bukan bangsa Yahudi, dia juga membangunkan rumah ibadah bagi orang-orang Israel. Dan pada saat itu, seorang hamba itu bukan dianggap seperti manusia, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang seorang hamba, seorang budak, seorang suruhan, apalagi dalam konteks perang, hamba itu sebenarnya dianggap seperti properti, seperti kepemilikan, seperti milik dari seseorang pemimpin itu sendiri, yang menunjukkan bahwa pada saat itu manusia yang statusnya sebagai hamba itu gak ada nilainya Bapak Ibu. Tapi di sini kita udah baca juga sama-sama meskipun baru sampai ayat 2. Perwira ini sangat menghargai hambanya, meskipun hambanya itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dan kita masuk ke ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi pada saat itu perwira ini juga belum mengikuti ajaran Yahudi.
Tapi perwira itu baru mendengar tentang Yesus, mendengar tentang mukjizat yang dilakukan, mendengar tentang apa aja yang bisa dikerjakan oleh Yesus, maka timbullah belas kasihan dari hati perwira ini. Bahkan sampai ia nyamperin Yesus sendiri pada saat Yesus lagi lewat. Ayat keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan di rumah ibadat kami. Di sini kita tahu bahkan tua-tua Yahudi pada saat itu, mereka juga berkata bahwa Tuhan Yesus tolong bantu orang ini karena orang ini mengasihi bangsa kami loh. Karena orang ini mengasihi bangsa kami dan ia layak kau tolong. Bahkan orang-orang lain yang melihat sikap dia pun mengatakan dan mendukung kepada Tuhan bahwa ia layak kau tolong Tuhan. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan ia yang menanggung juga pembangunan rumah ibadah pada saat itu. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku ini tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Di sini kita juga belajar bahwa perwira itu merasa sangat rendah hati. Dia merasa gak layak kalau dia menerima Tuhan masuk ke dalam rumahnya. Dan bahkan perwira ini punya iman yang luar biasa loh Bapak Ibu. Dia bilang seperti ini, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di sini kita belajar juga bahwa perwira ini, dia yang sudah terbiasa dengan situasi kemiliteran dia juga memahami konsep otoritas dalam hidup seseorang. Dia percaya dan dia juga mengimani bahwa Yesus ini adalah Allah. Ia memiliki otoritas dan kuasa Allah. Bahkan dia percaya bahwa Tuhan Yesus nggak perlu datang, Tuhan Yesus nggak perlu samperin, nggak perlu jamah. Cukup dengan Tuhan Yesus katakan sendiri aja, maka hambanya akan sembuh. Di sini perwira ini menunjukkan keyakinannya yang sangat besar bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi untuk menyembuhkan. Bahkan dari kejauhan. Gak perlu sampai melihat mukjizat itu di depan mata dia sendiri. Imannya begitu besar Bapak Ibu. Lalu, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Didikannya udah militer Bapak Ibu. Dan satu yang di highlight dari sini adalah dia tahu posisi. Dia nggak tinggi hati, dia nggak merasa dia ini adalah seorang pemimpin, dia nggak merasa dia ini adalah seorang perwira yang orang-orang harus menghargai dia loh. Padahal kalau secara jabatan dia udah cukup tinggi untuk dihargai. Sampai eh, para tua-tua aja segitu menghargai dia, begitu respect sama dia, sampai tua-tua ini yang minta untuk Tuhan Yesus datengin rumahnya, orang ini layak kau tolong. Dia juga sudah dapat pengakuan dari orang lain, orang sekitarnya yang bukan bangsanya. Yang paling penting apa Bapak Ibu di ayat 9? Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu,
Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Tuhan Yesus ngomong di antara orang banyak. Benar-benar dia dapat pengakuan resmi dari Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Dan Tuhan kalau puji orang, ada beberapa orang juga yang pernah Tuhan puji dalam Alkitab yang emang bertemu langsung dengan Tuhan dan Tuhan mengagumi imannya. Tapi hanya satu kasus ini di mana tertulis juga dalam kitab Matius dan Yohanes juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu heran akan dia. Kenapa Tuhan bisa heran? Karena dari historinya, kita juga sama-sama udah belajar bahwa orang ini harusnya bukan orang yang percaya. Harusnya orang ini bukan orang yang berasal dari suku Yahudi yang emang sudah dididik firman sejak dulu. Enggak. Tapi perwira ini orang Romawi yang emang karena lagi bertugas di daerah sana mendengar dari orang tentang Yesus, tentang keajaibannya, tentang mujizatnya. Dan ia menjadi percaya, Bapak Ibu. Satu ayat terakhirnya, ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Dan terjadi apa yang diimani sama seorang perwira ini, terjadi Bapak Ibu. Meskipun mungkin kelihatannya sombong, perwira ini masa seorang Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya tapi ia menolak. Mungkin ada beberapa orang yang menilai, mendengar bahwa sombong banget perwira ini. Tapi di balik itu yang Tuhan lihat itu adalah hati Bapak Ibu. Kalau beberapa minggu kemarin atau bahkan sampai semalam juga kita sudah belajar tentang kasih. Kebetulan kemarin juga saya sedikit merekap tentang kasih di dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita prakteknya. Ya, di situ kita udah belajar bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, hal yang sama kita temukan dalam cerita ini, di mana dia hanya mendengar dan dia itu bisa percaya sama Tuhan. Bahkan perwira ini yang emang orang Romawi yang gak ada sangkut pautnya sama orang Israel, perwira ini bisa loh membangunkan rumah ibadah bagi bangsa Israel. Kita percaya sama-sama Bapak Ibu kalau gak ada sesuatu yang kebetulan. Kita percaya juga pasti perwira ini pada dasar hatinya meskipun dia tidak, pada saat itu dia tidak mengakui agama Yahudi sebagai agamanya. Tapi saya percaya Bapak Ibu kalau perwira ini menunjukkan sikap kasihnya kepada Tuhannya orang Israel. Perbedaannya dari kitab Matius. Kitab Matius menyoroti iman sang perwira ini secara langsung. Jadi dia menunjuk, kalau dari sudut pandangnya kitab Matius yang tadi kita nggak sempat baca, yang kita baca dari Lukas kan Bapak Ibu. Dari sudut pandangnya Matius, kitab Matius menampilkan interaksi langsung antara perwira ini dan Yesus. Seolah-olah mereka sedang berbicara langsung. Sedangkan kalau di kitab Lukas, ini lebih menekankan aspek kasihnya. Jadi saya membaca kisah ini, kisah yang kurang lebih mirip-mirip dari kitab Lukas. Kenapa? Karena cenderung lebih lengkap Bapak Ibu. Jadi kalau menurut kitab Lukas, dia juga meng-highlight kerendahan hati sang perwira ini yang mengatakan bahwa ia mengutus orang Yahudi yang menghormatinya untuk meminta Tuhan Yesus datang. Banyak sekali yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Namun ada satu hal yang benar-benar sama dalam pencatatan kedua kitab ini, yaitu adalah hanya satu orang ini yang bisa membuat Tuhan Yesus terheran-heran. Kenapa sih Tuhan bisa sampai seheran itu? Kenapa sih Tuhan bisa sampai mengagumi orang ini? Bahasanya apa ya? Mengagumi mungkin ya. Gimana sih?
Apa sih yang bisa bikin Tuhan amazed sama orang ini? Kan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dong membuat Tuhan bisa terheran-heran sama apa yang kita lakukan. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari hari ini, yaitu perwira ini adalah contoh yang emang luar biasa. Meskipun dia bukan dari bangsa pilihan, tetapi ia bisa memiliki iman yang lebih besar daripada orang yang hidup di tengah-tengah ajaran hukum Taurat pada saat itu. Iya betul, bagaimana cara kita membuat Tuhan terpesona, itu keren banget sih. Gimana caranya? Kalau yang kita pelajari dari perwira Kapernaum ini, dia memiliki kasih, Bapak Ibu. Dia memiliki kasih gak cuman kepada Tuhan, gak cuman kepada dirinya sendiri, tapi ia memiliki kasih kepada orang lain. Yang dibahas pada perikop ini adalah hambanya, orangnya, prajuritnya, bawahannya, Bapak Ibu. Terus, ia memiliki kerendahan hati. Ia merasa ia tidak berhak menerima Tuhan di rumahnya. Meskipun dia udah punya jabatan, tapi dia punya kerendahan hati seperti itu. Itu sikap yang sangat sulit ditemukan. Bahkan sampai zaman sekarang pun, ya nggak bisa dipungkiri juga mungkin kita sendiri kadang masih nggak memiliki kerendahan hati seperti ini, Bapak Ibu. And then dia juga mengerti pengertian akan otoritas Yesus. Ia memahami bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada sistem militer yang ia kenal. Misalnya yang tadi kita udah bahas, dia nyuruh bawahannya, cukup dengan dia suruh aja, bawahannya pasti akan lakukan. Dia percaya bahwa bawahannya akan lakukan. Dan ia menarik kesimpulan yang sama bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang lebih tinggi, lebih hebat daripada diri dia. Ya pasti Tuhan Yesus cukup dengan berfirman akan terjadi. Dari situ kita bisa lihat imannya Bapak Ibu. Bagaimana iman dia yang teguh, ia percaya kepada perkataan Tuhan tanpa ia perlu melihat bukti terlebih dahulu. Dan emang betul endingnya, Tuhan mengabulkan doanya, mengabulkan apa yang ia minta. Tapi balik lagi, Tuhan kita ini bukan Tuhan yang disuruh-suruh terus dia lakukan. Meskipun terlihat seperti permintaan yang dikabulkan, tapi Tuhan kita ini Tuhan yang melihat hati, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan pun admit di depan orang banyak, ia heran sama orang ini. Ia heran kenapa orang ini bisa memiliki iman seperti itu. Gimana orang ini bisa setulus itu. Bisa memiliki kasih kepada sesamanya, bahkan kepada hambanya, kepada budaknya, kepada orangnya pada saat itu. Yang orang pada saat itu nggak berharga, tapi ia memiliki kasih, Bapak Ibu. Kalau kita udah belajar kemarin, bagaimana cara kita memiliki kasih, bagaimana kita mengasihi yang benar. Ya minimal kita bisa mengasihi Tuhan kita dulu. Minimal itu aja. Setelah dari situ kita baru bisa memancarkan kasih kita keluar. Kalau kemarin saya sempat sedikit bahas bagaimana cara mengasihi yang benar. Mengasihi yang benar itu sebenarnya itu akan menjadi sebuah respon dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih tersendiri sudah menjadi motivasi dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Dalam segala pekerjaan kita lakukan dengan kasih. Dalam segala suka duka kita tetap lakukan dengan kasih.
Kita tetap mengasihi meskipun kita disakiti. Kita belajar langsung dari Tuhan Yesus ketika ia disakiti, apa yang ia lakukan. Ia berkati orang itu. Kemarin di Bible Study saya sempat kirim satu video, saya sempat tayangin satu video yang emang berkata bahwa kalau orang jahatin kita nggak perlu balas Bapak Ibu. Karena pembalasan adalah milik Tuhan. Betul kah? Percaya kah kalau pembalasan itu milik Tuhan? Jadi kalau kita lagi disakiti sama orang, kita nggak perlu pusing, kita nggak perlu balas langsung pakai tangan kita Bapak Ibu. Kita cukup naik banding ke Tuhan, kita bilang sama Tuhan, kan kita Tuhan Bapak Ibu, Pak, aku dijahatin sama orang ini. Papa yang bales ya, aku nggak mau bales. Gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu benar nggak kita seperti Bener itu? banget. Setuju. Tapi mohon maaf banget Bapak Ibu, setelah kita pelajari benar-benar, setelah saya bolak-balik baca tentang kasih, 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 bagaimana mengasihi, ternyata Tuhan ngelihat hati kita. Mungkin kita sering banget dengar khotbah yang seperti itu. Bahkan kita juga sempat pikir kalau kita nggak perlu kotorin tangan kita sendiri untuk balas orang itu, Tuhan yang balas. Tapi Bapak Ibu, kalau kita beneran mengasihi orang itu, kalau kita beneran memiliki kasih, kita nggak akan kepikiran untuk membalas. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Ketika ia disalib, Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Bapak, ampuni mereka. Mereka tidak tahu Bapak apa yang mereka lakukan. Itulah kasih yang benar-benar kasih. Itulah agape. Yang emang kita nggak bisa jalanin 100%, nggak bisa. Masih hidup di daging, Bapak Ibu. Iya, saya pun nggak bisa 100% seperti itu. Cuman minimal kita tahu kebenarannya yang 100% itu seperti apa. Supaya apa? Supaya kalau kita jatuh, minimal yang nggak jauh-jauh amat. Minimal kita tahu kebenarannya apa yang Tuhan mau seperti apa. Tuhan mau sikap hati kita seperti apa. Tuhan mau motivasi kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan seperti apa. Itu yang Tuhan mau. Balik lagi, Tuhan nggak ngelihat kata orang. Tuhan nggak ngelihat hasilnya doang. Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Tuhan itu melihat proses. Bagaimana ketahanan diri kita, bagaimana ketahanan uji kita pada saat kita lagi melewati proses. Hidup itu kita nggak bisa pungkiri. Kita nggak bisa yang namanya, Tuhan, aku mau jalani kehidupan bersama Engkau, tapi hidupku yang enak-enak aja, Tuhan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Sama, perwira Kapernaum ini juga nggak bisa apa yang dia mau muncul semua, apa yang dia mau, apa yang dia hendaki berjalan seperti itu, nggak bisa. Buktinya apa? Hambanya aja bisa sakit. Kalau dia mau mungkin dia nggak, mungkin dia bisa minta sama Tuhan untuk kelancaran semuanya, orang-orang sekeliling dia sehat. Bisa aja dia minta. Tapi dia tetap melewati hal itu. Dia tetap melewati ujian itu. Tuhan tetap izinkan. Meskipun Tuhan sudah tahu endingnya Tuhan akan menyembuhkan hambanya. Tuhan gak langsung instan kasih kesembuhan. Tuhan tetap kasih dia lewatin proses, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari proses itulah hati dia, motivasi dia, itu yang terpancar. Dari tekanan, itu yang memancarkan apa isi hati seseorang. Apakah hatinya benar-benar mengasihi? Apakah hatinya benar-benar hati yang sedih karena melihat hambanya sakit? Tapi di sini kita belajar sama-sama bahwa ternyata benar seperti itu. Seorang perwira Kapernaum ini adalah orang yang sedemikian sampai Tuhan kagum, sampai Tuhan heran.
Hari ini yang kita mau pelajari sama-sama adalah bagaimana cara supaya kita bisa membuat Tuhan terheran-heran dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kita percaya di sini nggak ada yang mau biasa-biasa aja, nggak ada yang mau jadi anak Tuhan yang biasa aja. Pasti semuanya mau dong jadi anak kesayangannya Tuhan. Di mana Tuhan bisa kagum sama Bapak Ibu, sama saya juga, ya kan? Nah, ada beberapa poin yang kita bisa pelajari sama-sama dari perikop ini. Bagaimana cara kita bisa membuat Tuhan terheran-heran sama kita. Yang pertama, dari motivasi mengasihi kita. Kenapa? Karena kasih yang murni dan tanpa pamrih itu adalah sesuatu yang langka. Apalagi zaman sekarang. Ya di Alkitab juga tertulis akan ada perpecahan, uh, akan ada pemurnian di zaman akhir ini. Di mana kasih yang murni, yang tulus itu adalah sesuatu yang langka, Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran, kita bisa menggunakan ini sebagai salah satu kelebihannya kita dibanding anak-anak Tuhan yang lain. Di mana kita tahu kebenarannya bahwa kita harus memiliki motivasi yang murni. Motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu tetap harus kembali lagi ke kasih. Alkitab satu buku tebalnya bisa 10, 15, 20 cm. Bahkan saya punya yang hampir 30 cm yang setebal itu, Septuaginta. Itu satu Alkitab setebal itu bahas apa sih Bapak Ibu? Bahas kasih. Intinya apa? Kasih. Inti dari agama Kristen apa? Kasih. Harusnya kita memiliki kasih yang lebih daripada agama-agama lain. Kemarin di Bible Study sempat ada satu orang yang berkata bahwa beliau ini masih minder sama agama sebelah, which is agama Buddhis yang emang praktek mengasihinya itu lebih terlihat daripada orang-orang Kristen. Dia ngambil contoh dari satu Yayasan Buddha Seci yang emang sangat terkenal selalu melakukan kebajikan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, yang penting bukan endingnya, bukan seberapa banyak kita bisa nolong orang. Bukan seberapa banyak orang yang tertolong, bukan seberapa banyak nyawa yang terselamatkan dari sumbangan kita. Bukan. Bukan nilainya seberapa puluh juta, seberapa miliar. Enggak. Yang Tuhan lihat apa? Hati. Sekecil apapun persembahan kita. Tapi kalau itu uang terakhir kita, Tuhan lihat kok. Sekecil apapun perpuluhan kita, kalau emang itu tulus, Tuhan lihat kok. Itu yang Tuhan nilai. Ketulusan hati. Tuhan bisa heran kenapa? Karena Tuhan lihat orang ini mengasihi bukan karena kewajiban dia, bukan karena keuntungan pribadi dia. Tapi perwira ini bisa punya kasih yang tulus. Nah, apakah kita bisa mengasihi orang lain dengan tulus? Meskipun orang ini menyakiti kita, meskipun orang ini terlihat nggak berguna buat kita, nggak ada efeknya. Ngomong kasarnya adalah orang ini kalau mati pun nggak akan ada efek buat kita. Dunia akan tetap berjalan begitu aja. Istilahnya apa? Misalnya karyawan kita. Bapak Ibu kalau ada yang punya pekerjaan dan yang punya usaha pasti tahu lah namanya karyawan. Ada karyawan yang ada karyawan yang bisa kita percaya, ada yang enggak. Even karyawan yang enggak kita percaya, yang kelasnya mungkin office boy yang kerjaannya hanya bantu-bantu, yang kalau ada atau nggak ada dia kita nggak akan ada efek. Nah, seperti itu. Kalau orang itu yang sakit, kalau orang itu yang hilang, apakah kita tetap nyari? Apakah kita tetap minta sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhin dia, kasihan dia. Yang aku lihat dari sini adalah kasihnya perwira Kapernaum ini adalah respon. Respon karena dia memang mengasihi sehingga dia minta untuk Allah menyembuhkan hambanya ini.
Yang pertama dari motivasi kita jika udah benar harus mengasihi. Yang kedua dari iman kita. Kita sama-sama tahu bahwa iman, pengharapan, dan kasih tetap yang paling besar adalah kasih. Tapi setelah kasih, apa yang harus kita lakukan? Iman, Bapak Ibu. Bagaimana seorang perwira Kapernaum yang emang bukan orang Yahudi, yang bukan bangsa Israel pada saat itu, ia hanya dengar kata orang, tapi ia bisa percaya. Ia percaya bahwa sepatah kata aja dari Yesus itu akan menyembuhkan hambanya. Ia nggak perlu bukti, dia nggak butuh tanda-tanda mujizat Bapak Ibu. Mungkin zaman sekarang namanya orang sakit kalau dalam rumah sakit perlu yang namanya pembuktian. Didatengin dulu, panggil pendetanya, "Pak Pendeta, boleh nggak tolong doain? Saudara saya sakit." Perlu datang dulu, "Bapak datang ya tolong, sekalian Pak, sekalian tolong diurapin pakai minyak ya biar cepat sembuh. Pak, biar makin cepat sembuh, biar orang yang didoain bisa percaya juga, sekalian Bapak datang ya. Tolong jangan lewat telepon aja." Kadang kita yang seperti itu Bapak Ibu. Kita udah meragukan kuasa Tuhan, nggak bisa terjadi hanya lewat perkataan. Zaman itu belum ada handphone Bapak Ibu. Nggak bisa si hambanya itu dengar langsung perkataan Tuhan. Tapi hamba ini kenapa bisa sembuh? Karena Tuhan bekerja lewat iman sang perwira. Perwira ini nggak butuh bukti fisik, tapi ia percaya secara penuh, Bapak Ibu. Percaya secara penuh. Itu yang membuat Tuhan terheran-heran. Pada saat imannya percaya penuh kepada Tuhan tanpa syarat. Dia nggak minta Tuhan untuk datang, bahkan Tuhan mau datang aja dia bilang, "Jangan Bapak, nggak usah datang. Cukup ngomong aja, aku percaya. Cukup Tuhan ngomong. Aku percaya hambaku akan sembuh." Tapi balik lagi Bapak Ibu, yang pertama, meskipun iman sebesar itu, kalau ia nggak punya dasar kasih yang benar, itu kosong, itu sama aja. Meskipun imannya besar, bisa mindahin gunung apa segala macam, kalau ia nggak punya kasih, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Karena tetap yang Tuhan lihat itu hati. Apakah hati kita bisa mengasihi? Apakah motivasi dari segala sesuatu yang kita minta adalah kasih? Itu yang Tuhan lihat. Yang ketiga, kalau pertama kasih, yang kedua iman, yang ketiga kita belajar tentang kerendahan hati. Perwira ini biasa aja. Dan dia bisa loh. Kalau dia mau memerintah Tuhan Yesus, dia bisa loh. Soalnya apa? Pada saat itu, dia punya jabatan Bapak Ibu. Dia bukan Dia bukan hamba, dia bukan prajurit yang levelnya di bawah. Bahkan tua-tua Israel pada saat itu aja respek sama beliau. Respek yang sampai, ini respek yang nggak dibuat-buat Bapak Ibu. Bukan karena dia otoriter, tapi karena dia mengasihi orang-orang Israel pada saat itu. Bahkan sampai tua-tua Israel yang bela dia. Sampai dia mengakui bahwa Tuhan tolong bantu dia karena dia ini layak engkau tolong. Kasihnya itu Bapak Ibu udah terpancar keluar, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia bersikap itu udah terpancar keluar karena motivasinya adalah kasih. Itu yang membuat orang lain bisa notice kalau dia ini mengasihi. Sama di kehidupan kita juga, kalau kita mengerjakan segala sesuatu, ya kita kerjakan aja. Tapi kalau motivasi kita kasih, itu akan terlihat beda Bapak Ibu. Kita nggak perlu over dalam melakukan segala sesuatu. Kita nggak perlu mengorbankan apa yang kita nggak punya bahkan untuk kita berikan. Kita nggak perlu kayak gitu. Even kita memberikan sebagian sedikit dari yang kita punya. Nggak usah pemberian dalam kutip materi. Waktu, tenaga.
Meskipun sedikit, tapi kalau kita melakukan itu dengan kasih, itu beda loh Bapak Ibu. Misalnya kita sediain waktu 5-10 menit untuk dengerin sesama kita curhat ketika mereka ada masalah atau ketika mereka butuh bantuan. Tuhan nggak lihat seberapa besar kita kasih bantuannya. Dan orang itu juga nggak akan mikirin seberapa besar jumlah yang kita kasih. Mungkin emang manusia ada yang melihat seperti itu. Tapi yang paling penting kita mau nyenengin hati manusia atau hati Tuhan. Jadi kita tetap melakukan kasih, kita tetap melakukan apapun yang kita lakukan dengan dasar kasih. Itu akan auto terlihat di kehidupan kita. Itu akan tercermin dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Amin. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati juga Bapak Ibu, sehingga Tuhan juga bisa terheran-heran karena serendah itu hati dia merasa bahwa dia nggak layak menerima Tuhan ke rumahnya. Zaman sekarang, apakah kita masih mengandalkan Tuhan atau kita merasa diri kita udah hebat nih? Diri kita udah cukup kuat nih, kita nggak butuh Tuhan. Seringkali terjadi seperti itu, seringkali terlintas dalam pikiran, kita udah expert nih di bidang ini. Ini sakitnya kecil, pilek doang nanti juga sembuh. Bapak Ibu, kadang kalau kita ngandelin diri kita sendiri, kuasa Tuhan nggak akan bisa terlihat. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, rendahin hati kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa heran juga. Wow, anakku yang satu ini meskipun dia dokter, tapi dia sakit pilek aja bisa nyari aku loh tetap. Nah, wah, hambaku yang satu ini, anakku yang satu ini, meskipun jabatannya udah tinggi di kantor, tapi dia masih loh peduliin rekan kerjanya yang jabatannya masih di bawah. Wah, anakku yang satu ini, meskipun dia hidupnya masih sulit, untuk makan aja masih hari demi hari demi hari, tapi ia masih mau memberi. Itu yang bikin Tuhan bisa terheran-heran sama kita. Tuhan gak peduli seberapa tinggi posisi kita, Tuhan gak peduli seberapa kaya kita, tapi kerendahan hati kita, itu yang dinilai sama Tuhan. Poin terakhir, kalau pertama kita memiliki kasih yang benar, terus iman, yang ketiga sikap hati, kerendahan hati, yang keempat pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih, kurang lebih satu paket. Paling besar kasih, jadi itu poin pertama. Poin kedua, iman, bagaimana kita beriman. And then sikap hati kita, apakah kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Bapa. Yang keempat, pengharapan kita. Perwira ini, dia berharap kepada Tuhan Yesus dengan kepastian Bapak Ibu. Bukan sekedar keinginan kosong. Bukan sekedar iseng-iseng. Iseng-iseng dari lihat karyawan saya sakit, lihat hamba saya sakit, kesian. Ya udah deh doain. Enggak Bapak Ibu. Tapi karena dia sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan, dia sudah mendengar perbuatan-perbuatannya Yesus pada saat itu, ia memiliki pengharapan. Dan pengharapan ini timbul dari iman Bapak Ibu. Iman timbul dari apa? Dari hati yang udah mengasihi dulu Bapak Ibu. Pengharapan yang sejati adalah ketika kita tetap menantikan janjinya Tuhan, meskipun terlihat mustahil. Meskipun kita nggak akan percaya ini, Tuhan nggak datang sekalipun, hamba saya akan sembuh. Asal Tuhan ngomong, asal Tuhan berkehendak untuk nyembuhin, itu aja cukup. Harapannya apa? Harapannya untuk hambanya ini bisa sembuh. Harapan dia bukan untuk diri dia sendiri, bahkan untuk orang lain. Orang lain yang pada saat itu mungkin tidak bernilai nyawanya. Di situ Tuhan heran. Kenapa? Karena
perwira ini nggak bersandar kepada kekuatannya sendiri atau kekuatan dunia. Tapi pengharapan dia adalah pengharapan yang dia tahu Tuhan adalah satu-satunya sumber dari mujizat, sumber dari segala sesuatu yang hebat, sumber dari segala sesuatu bahkan yang bisa menyembuhkan hambanya. Amin, Steph. Tuhan terheran-heran karena pengharapan dia juga. Jadi, apakah kita bisa membuat Tuhan heran juga dari kasih kita, dari iman kita, dari kerendahan hati kita, dan dari pengharapan kita? Apakah kita masih bisa tetap berharap sama Tuhan meskipun kita belum melihat endingnya, jawaban dari doa kita, Bapak Ibu? Kadang terdengarnya mah gampang, diucap mah gampang. Tapi balik lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang ngelihat ending doang. Tuhan kita nggak ngelihat nominal, Tuhan kita nggak ngelihat jumlah. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Meskipun dia tahu endingnya dia akan tolong, tapi dia akan tetap memberikan ujian kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa melewati prosesnya semakin hari, semakin dimurnikan. Dan motivasi kita harus semakin benar, yaitu motivasi kita hanya mengasihi Tuhan. Amin, amin. Itu Waktunya aja. habis. Iya, terima kasih Bu Lina sudah diingatkan. Udah selesai kok sharingnya. Terima kasih. Belum, makanya mau sharing dulu, Steph. Ah, udah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini, mari kita buat Tuhan terheran-heran sama kita. Amin, amin, amin. Amin. Thank you, Steph. Terima Silakan, kasih. Melina. Ya, terima kasih Kak Stefani buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sharing firman Tuhan, belajar dari perwira Kapernaum. Tuhan terheran-heran kepada sang perwira karena memiliki iman yang luar biasa. Dan semuanya bisa dilakukan kalau kita juga bisa melakukan ya, kalau kita juga punya kasih, punya iman, punya pengharapan, punya kerendahan hati. Gitu ya. Adakah di antara kita yang mau meneguhkan atau sharing? Silakan. Izin Bu Lina, saya. Ya, silakan Ibu Elizabeth. Ya, aduh saya sangat bangga ya. Ternyata Stefan itu luar biasa dalam menguraikan firman Tuhan. Terima kasih Fani. Enggak Ibu, enggak. Masih belajar juga. Nah, Terima tadi kasih. tentang kasih ya. Beberapa hari yang lalu saya menjadi panitia dari acara event besar Extravaganza Love. Saya di bagian penyediaan kendaraan. Terus yang mendaftar sama saya, para pesertanya itu sudah ada sekian orang. Dan teman saya menyebarkan undangannya ke orang yang lain lagi. Ternyata orang yang lain itu, Ibu A misalnya, dia tuh merasa bahwa dia orang dekat dari yang punya event besar ini. Dia merasa bahwa dialah panitianya. Tapi pada hari hanya kita kan diwajibkan titik kumpul itu di Wali Kota Depok. Saya sudah minta bus untuk disediakan di kantor Wali Kota Depok. Dan saya sudah bertanya kepada orang yang mengaku orang dekatnya pembuat event itu untuk memberikan data berapa banyak orang yang mendaftar sama dia untuk saya sediakan bis berikutnya. Tapi dia berkeras nggak mau ngasih data itu sama saya. Akhirnya saya hanya minta satu bus. Bus ini diparkir di kantor wali kota. Setelah tiba di kantor wali kota, rupanya dia ditegur. Ini bis apa? Ini kenapa parkir di sini? Siapa yang nyuruh parkir di sini? Oh, sopir bis menghubungi saya. Oh, Bu, ini ada orang wali kota yang menegur kita nggak boleh parkir di sini.
Coba tolong, saya mau bicara. Ibu siapa? Kata dia. Saya pembimbing rohani Kecamatan Beji di Kota Depok. Mohon izin Bapak, saya bang parkir sebentar untuk berangkat ke sini. Oh iya ya, baik boleh. Boleh, puji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita diperintahkan untuk berangkat jam 1.30. Jam 1.30 penumpang bis yang mendaftar lewat saya sudah mencukupi. Tiba-tiba datang salah satu orang yang mendaftar lewat ibu yang mengaku itu. Dia bilang, kita jangan berangkat jam sekarang. Kita nanti berangkatnya jam 4 sore. Lah, jam 4 sore? Sementara event itu ada di Serpong. Kita ada di Depok. Kemungkinan macet ada. Kemungkinan terlambat pasti. Saya bilang tidak bisa. Kita harus berangkat paling lambat jam 2.30. Udah tetap berkeras jam 4. Akhirnya dia telepon saya, ini orang yang mengaku sebagai orang dekat pembuat event. Dia bentak-bentak saya di situ, di telepon ya. Kamu siapa? Kamu kenapa ngatur-ngatur begini? Bu, saya berhak ngatur, Bu. Karena saya menyediakan transportasi. Saya yang mengundang orang-orang yang ada di bus saya ini. Terus dia terdiam. Akhirnya pokoknya saya tetap berangkat jam 2.30 atau paling lambat jam 3. Saya tidak mau menuruti ibu di jam 4. Setelah jam 3 saya berangkat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang itu SMS saya. Tolong kasih tahu nomor panitia yang nyediain bus. Aduh, kalau saya egois, kayak masih terpancing marah ya. Saya nggak akan tuh ngasih permintaannya dia untuk sediakan bis berikutnya. Tapi Tuhan mengingatkan saya, oh iya ini untuk event untuk Tuhan. Siapa saya kok sok-sokan punya otoritas segini aja kok belagu gitu. Akhirnya saya kasih dia. Dan acara udah mau hampir selesai, rombongan mereka baru datang. Itu luar biasa ya. Menurut saya kasih itu dia hanya memberi. Tapi di dalam kasih itu kita juga harus mendidik gitu loh. Saya mencoba mendidik orang itu bahwa jangan sok-sokan, jangan ngaku-ngaku apalagi bersikap kasar sama orang lain gitu. Nah dari pengalaman ini saya belajar Tuhan itu dalam mengasihi juga ada tindakan tegas ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Fani ya, kamu luar biasa. Kamu membuat Tuhan terheran-heran. Amin. Luar biasa. Memang musuhnya kasih itu ada boleh sahabat. Namanya kasus. Iya ya. Ya, terima kasih Bu Elizabeth buat sharingnya. Ya, benar. Tadi juga Fani bilang, kayaknya teman kita dari agama sebelah, Ya. Buddhis ya, kita menyebutnya Buddhis, itu lebih lebih melakukan kasih ketimbang kita yang Kristen. Saya juga setuju dengan pernyataan Stefani seperti itu. Saya cukup banyak juga bergaul dengan teman-teman yang Buddhis gitu. Dan mereka nggak pernah bicara tentang kasih. Seperti kita orang Kristen bicara kasih. Tapi praktek kasih mereka lebih dari kita. Gitu. Nah, ada lagi kah yang mau berbagi? Pak Paul, silakan Pak Paul. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua, shalom. Makasih ya Step ya. Diingatkan kita kembali ada beberapa hal tadi. Terus terang begini, saudara, saya lihat perwira ini langsung respon. Ya, seketika ada dalam keluarganya sebagai pembantunya. Jadi dia nggak ada perbedaan. Apakah itu anak, istri, siapapun yang ada dalam rumah tangga itu dia punya respon luar biasa. Sering sekali kita masih bilang gitu ya. Nah, kalau orang ini saya langsung, tapi kalau ini biasa-biasa aja, terserah gitu.
Ya di dalam kehidupan pelayanan kita sebenarnya kita nggak ada perbedaan. Bisa saja juga di dalam pelayanan milih-milih pelayanan. Ya, kalau saya layani orang-orang ini akhirnya lebih bagus ya. Atau datang ke gereja yang punya ya orang-orang bos gitu ya. Tapi kalau ada orangnya datang untuk naik ya sepeda, bisa juga itu respon beda-beda ya. Nah ini mengingatkan kita bahwa perbedaan itu sama perwira ini luar biasa ya, responnya dengan tulus. Lalu apa tadi, kasih. Betul, kasih yang dilakukan perwira ini dia bukan karena dia sudah, bukan soal dia punya agama atau apa, dia nggak kenal Tuhan kok. Bukan dia dari orang Yahudi, dari keturunan Israel, luar biasa. Lah bicara tentang kasih ini sebenarnya kita bukan hanya ngomong, tapi tindakan. Ya, itu apa yang dilakukan perwira, tindakan langsung. Ya, karena kasih itu harus dari ketulusan. Orang di luar Kristen itu lebih hebat mereka tentang kasih. Ya, soal memberi kita orang percaya itu masih, coba aja misalnya dari agama Buddha itu. Oh, duh. Apalagi juga orang-orang di luar. Jadi tindakannya saudara ya. Tindakan ya, lakukan hal itu. Lalu Yesus pergi bersama dengan mereka ketika ia tidak jauh dari rumah itu, perwira itu. Ya ini yang tadi dikatakan bahwa dia punya kerendahan hati ya. Dia nggak layak, dia tahu bahwa dia orang berdosa. Tidak layak Yesus datang ke rumahnya. Kenapa susah-susah? Nah ini kita juga belajar bahwa sebenarnya kita nggak layak gitu ya. Tapi Tuhan tahu orang yang punya hati karena dia memiliki kerendahan hati. Karena seorang perwira dia pejabat tinggi kan. Nah ini perlu ada dengan kita Charlie. Saya sangat diingatkan lagi firman Tuhan pagi hari ini bahwa kita sebenarnya ya kadang kita lebih apa ya. Oh saya ini sebagai gembala, saya sebagai ini. Seakan-akan kita ini hebat gitu. Wah, apalagi kalau sudah ada gelar S1, S2, S3, S-teler gitu. Oh, jalannya luar biasa. Naik mobil lagi. Wah. Ya, ini seorang perwira yang rendah hati luar biasa. Tidak layak dia. Tidak layak. Yesus datang ke rumahnya. Luar biasa. Ya. Nah, dan kita lihat bahwa memiliki iman jelas. Makanya begini, saudara. Agama tidak menjamin untuk masuk surga. Kristen tidak menjamin masuk surga. Hanya orang yang beriman kepada Yesus. Perwira kan tidak tahu agamanya, kita bukan orang Yahudi, bukan juga agama hukum apa, agama Yahudi bukan. Tapi dia memiliki iman bahwa Yesus itu tolong dipanggil, tolong disuruh oleh itu. Bahwa dia ini orang yang bisa menyembuhkan. Orang ini bisa. Jadi sebenarnya bukan hal apa saudara ya. Karena kita udah jadi pendeta, udah lama kita menjadi orang Kristen, bukan itu. Saya percaya orang perwira ini dia percaya Yesus masuk surga. Hal yang sama kepada anak-anak yang kita sebagai orang percaya ya. Saya sering bersaksi, saya nggak langsung aja orang jadi Kristen karena nanti jadi batu sandungan lagi. Jadi percaya Yesus cukup. Lah nanti Roh Kudus bekerja. Jadi kami dalam pelayanan kaum marginal atau siapapun tunanetra percaya Yesus saja dulu. Yang lele tak usah singgung mau pindah agama mau apa enggak. Itu nanti nomor 2. Yesus dulu. Nah ini sebenarnya penginjilan kita luar biasa seperti orang yang kepada ini dia enggak ada agama atau kita bukan Kristen, bukan orang Yahudi. Nah jadi ini akan memberikan pemahaman lebih dalam dan mengingatkan kita lah jelas bahwa orang seperti ini luar biasa saudara ya. Belum tentu orang yang tidak di sana itu kita katakan dia bukan Kristen, bisa jadi dia beriman kepada Yesus.
Nah, makanya kita tidak boleh menghakimi. Sering sekali kita menghakimi orang. Ya, jadi ya luar biasa untuk hari ini bicara setelah kita memiliki kasih, memiliki iman, memiliki kerendahan hati ini, dan akhirnya kita punya pengharapan, dan orang perwira ini dia pasti percaya karena dia punya pengharapan bahwa orang ini disembuhkan. Lah mungkin ini saja yang saya bisa ya ini bicara ini kepada saya, saudara, bukan kepada siapa-siapa. Saya mau belajar lagi. Ya kalau ada apa-apa langsung respon gitu ya. Jangan langsung biar aja dulu dia di situ. Ya terima kasih Stefani, kasih Bu Linaya, Tuhan memberkati kita semua ya. Shalom. Thank you Shalom. Pak Ya, terima kasih Paul. Pak Paul. Yang terakhir, kalau Ibu Noni, silakan Bu Noni kalau mau menyampaikan. Selamat pagi Bu Lina dan Selamat Stefani pagi. dan saudara Pagi kekasih Bu yang Noni. hadir pada pagi ini. Pagi. Boleh bertanya atau minta pendapat ya Bu Lina? Boleh Bu. Ya, saat kita meneguk tadi kan di ayat pasal 7 ini menceritakan tentang orang yang belum percaya tapi punya keinginan untuk berpengharapan pada Tuhan Yesus. Bagaimana kita meneguhkan hati orang yang belum percaya dalam Yesus, yang sudah masuk Kristen tetapi tidak ada yang menginjil, bebas. Maksudnya dia cuma tahu percaya tapi dia bingung ke gereja mana, ke pendeta siapa ya, dia masih liar. Nah, untuk kita yang bertemu dengan orang itu, apa yang trik yang bisa kita sampaikan senantiasa dia bisa kita arahkan ke gereja yang terdekat atau bagaimana? Terima kasih Bu Lina dan Stefani. Ya, terima kasih. Silakan Step. Ibu Noni. Sebenarnya pertanyaannya keren karena emang itu terjadi pada zaman sekarang. Banyak orang yang mungkin dari agama sebelah atau gimana, atau mereka pada dasarnya Kristen KTP doang, yang emang belum menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mungkin kita juga bisa ambil contohnya dari perwira Kapernaum ini. Dia nggak perlu masuk Kristen dulu, dia nggak perlu masuk ke agamanya orang Yahudi dulu, baru Tuhan Yesus mau bekerja dalam hidup dia. Nggak perlu gitu. Bahkan kalau ibu juga tanya, kita mau cariin pendeta siapa yang cocok atau gereja mana yang cocok. Saran saya ibu, mohon maaf, kita pendekatan pribadi dulu sama beliau. Kalau kita langsung referensiin pendeta ini, kalau kita langsung referensiin gereja ini, referensi dari kita meskipun karena kita udah kenal gembalanya atau gerejanya. Tapi ibu, ini akan sangat beresiko. Kenapa? Karena pada saat hamba Tuhan itu atau gereja itu ada kasus, orang yang imannya belum kuat, gampang banget untuk goyah dan bisa kepahitan. Jangan sampai dia kepahitan sama gereja, kepahitan sama hamba Tuhan, efeknya malah ke Tuhan yang disalahin. Sering terjadi di kota-kota besar. Jadi lebih baik kalau menurut saya pendekatan pribadi dulu. Biar orang ini bisa melihat bahwa ibu yang pendekatan pribadi, bagaimana cara ibu mengasihi itu terpancar tulus ke orang itu. Jadi secara nggak langsung orang itu akan kepoin, akan tertarik sama siapa sih yang ibu sembah, kenapa sih ibu bisa jadi pribadi yang sebaik ini. Jadi biar terpancar dari ibu dulu pendekatan pribadi, atau mungkin ibu bisa ajak ke gereja yang emang ibu masih bisa temani dulu. Soalnya takutnya kalau dia mandang orang sakit hati Bu, gampang banget itu riskan, apalagi untuk bayi-bayi rohani yang Kristen KTP doang. Takutnya seperti itu. Mungkin dari hamba Tuhan lain mau menambahkan? Boleh minta Pak Paul Gulo untuk menambahkan karena beliau kan gembala, jadi lebih tahu ininya. Maaf ya, Ya, Step. betul. Step Justru tadi saya perlu betul, tambahkan Ibu, bukan dari ya. sudut pandang Apa anak yang kecil disampaikan tadi. Step itu, saya juga kalau orang mau masuk ke gereja saya, kalau saya dia orang baru beriman atau Kristen, saya tanya juga latar belakang, nggak langsung terima seperti itu ya. Jadi yang membawa itu kita bertanggung jawab.
ya jadi kita jadi berkat. Dan kita juga berdoa, walaupun gereja kita juga belum tentu ya, di gereja kita juga semua memang gereja nggak ada yang sempurna, saudara. Gereja besar kecil itu pasti ada persoalan. Tapi kalau orang ini memang baru bayi rohani, memang perlu dibimbing. Ya, lihatlah gereja yang yang ada kelas pemuritan. Soalnya kalau hanya hari Minggu itu tidak cukup. Apalagi kalau khotbah pendeta ganti-gantian dari sana, tidak tahu masalah apa. Lah orang yang baru begitu harus dibimbing secara rohani, ya ikut komsel, ikut pemuritan. Nah, saya percaya nanti dia bisa. Walaupun di dalam satu gereja aja dia atau di gereja ini buat di gereja lain, karena dia sudah ada dasar, oh ya pasti dia bisa tetap menjadi berkat. Ya, jadi betul ya di seperti ini kita dididik secara rohani. Saya rasa itu aja Bu Lina ya. Jadi kalau datang ke gereja saya juga saya nggak tolak Bu. Bu Neni. Ya, Pak Kasih. Paulus. Ya, Ya. Setuju Pak Paul. Ya. Haleluya. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Stefani. Jadi sudah deh Bu Noni ya. Jadi memang iya sih. Ya, dilanjut Bu boleh? Lina mungkin setengah menit boleh sehubungan dengan yang Boleh. tadi. Boleh. Jadi kasusnya begini Bu Lina, orang itu kan dari seberang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang dia bercurhat ke Bu Noni, kok kasar ya, kok seorang pendeta pendidikan tinggi, tetapi cara berbicaranya itu kasar katanya. Jadi bagaimana dia kepahitan, dia tidak mau lagi ibadah-ibadah. Jadi saya nelpon, kita kangen dengan keberadaan beliau, tapi dia masih merasa, wih, orang Kristen kok gitu ya, di hamba Tuhan yang sudah sarjana tinggi seperti Pak Paul bilang, tapi kok enggak ada cerminan ya berbicaranya. Itu aja Bu Lina. Jadi saya mau mencari trik untuk kelembutan apa aja yang bisa saya sampaikan, contoh-contohnya. Itu aja, tapi waktunya mungkin sudah habis. Terima kasih Pak Paul, Stefani, dan Ibu Lina. Ya, Dan Bu, Ya. sama-sama Bu. Ya, terima Shalom, kasih. Shalom. Ya, Ibu Shalom. Ria. Iya, Shalom Sister Lina, makasih. Saya punya pengalaman pribadi ya tentang orang yang baru percaya, terus saya bawa ke gereja saya. Bawa ke gereja, ini kita bawa bukan langsung ibadah gitu ya, tapi kita ada acara menjelang Natal ya, supaya dia rame-rame dulu duduk dengan kita, makan ya, karena menjelang Natal. Terus dia senang sekali loh, saya bawa, dia dengar khotbah kan, sesudah itu jam makan, kita duduk rame-rame dengan dia ini, teman saya. Nggak tahu apa yang terjadi, salah satu anggota gereja hanya bilang begini sama dia, "Hey, kamu pindah, duduknya jangan di sini, ini tempat saya dan teman-teman saya. Kamu pindah." Dikasarin begitu, terus udah dia simpan, dia mukanya berubah. Akhirnya singkat cerita, pulang ke rumah, saya antar dia ke rumahnya, terus di perjalanan dia bilang, "Terakhir ya masuk gereja, jangan panggil-panggil lagi kita ke sini." Ya Tuhan. Ya, jadi hanya perbuatan salah satu jemaat kasar sama dia, ya dia tinggalkan. Udah sampai sekarang orang itu udah nggak mau ke gereja. Tapi saya masih percaya memang kita hadapi orang-orang yang bayi rohani memang harus dengan doa. Malah kadang-kadang Tuhan suruh berpuasa supaya dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Begitu aja, terima kasih ya. Tuhan berkati kita semua. Luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Luar Ria. biasa, Bu Ria. Ya, terima kasih Bu Ria buat sharingnya. Benar Bu Noni. Jadi Ya. mungkin, bukan mungkin, Ibu Noni yang harus jadi terangnya, jadi jalannya buat orang yang baru ini. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan menunjuk orang lain, tetapi kita masing-masing bagaimana kita harus bisa menerapkan kasih, itu bukan cuma di kata-kata, tetapi di dalam perbuatan kita, di dalam sikap kita setiap hari. Sehingga orang lain itu bisa melihat dan bahkan orang akan melihat bahwa oh dia benar orang Kristen gitu, dia benar. Nah, ini yang kita bisa nggak orang bilang kan, Paulus kan bilang
ikutilah aku seperti aku meneladani Kristus. Nah, jadi orang akan melihat. Jadi kita jangan pindah ke gereja. Kayak saya juga lagi ada nih orang bilang, Bu, saya mau pindah gereja. Kenapa mau pindah gereja? Oh, gereja ini gini. Ya betul, saya bilang. Tetapi kita mau pindah ke gereja manapun sama. Pasti ada masalah di gerejanya. Nah, karena ini orangnya udah lama, saya bilang usul aja kalau memang mau pindah gereja, datangi gereja yang baru, nikmati dulu. Kalau di situ sudah merasa nyaman, baru pindah. Karena kalau kita langsung pindah, besok Ibu 3 bulan di situ pasti nggak betah. Kebongkar gerejanya, oh ternyata jelek, pindah lagi. Emang Ibu mau jadi gereja keliling-keliling gitu? Iya ya Bu, iya. Tapi kita yang harus menyampaikan bahwa kasih itu ada. Dan kasih yang kita sampaikan bukan cuma di mulut saja, tetapi melalui sikap kita setiap hari. Itu ya Bu Noni. Ya, Juga Bapak terima Ibu kasih Bu semua. Lina, Miss Ya, Rila, dan semuanya. ya terima kasih karena waktu kita juga kita harus berpisah. Besok kita akan ketemu lagi selama besok hari besok Jumat, kemudian Sabtu kita nyepi, hari Senin Selasa kita Idul Fitri. Tetapi ciri khas dari MGC Morning Prayer ini adalah tidak ada libur kecuali hari Minggu. Ya Bapak Ibu ya, kenapa hari Minggu kita diliburkan? Supaya pagi-pagi kita bisa persiapan, kita bisa pergi ke gereja kita masing-masing untuk bersekutu dan Ya, melayani. kembali ke gereja masing-masing. Ya, tapi Senin sampai Sabtu, mari kita bertumbuh bersama, bersekutu bersama melalui MGC Morning Prayer setiap 4:30 sampai jam 5. Kita ada pujian dan penyembahan, kemudian persekutuan mulai jam 5 sampai 6:30 mestinya maksimalnya. Kalau Bapak Ibu yang hadir pada hari ini tidak mendapatkan link untuk esok hari atau hari-hari berikutnya, bisa tetap menggunakan link hari ini. Karena link dari MGC Morning Prayer tidak ada perubahan. Begitu ya Bapak Ibu, kita Iya. akan tutup di dalam doa.